Shalom, selamat pagi rekan-rekan remaja GKI Palembang. Sungguh satu kesempatan yang baik dan indah jikalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Nya. Jarang sekali saya muncul di rekan-rekan remaja ini ya, tapi ini merupakan kesempatan yang terbaik yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Contoh Yohana yang memberikan kesempatan ini. Nah teman-teman, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hingga pada pagi hari ini penyertaan Tuhan, rahmat dan cinta kasih Tuhan masih senantiasa selalu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terbukti bagaimana pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan keadaan tubuh yang baik tanpa kekurangan suatu apapun, dan anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan di mana pada pagi hari ini kami juga boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya masing-masing kami yang ada di rumah boleh menyimak kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan boleh meresapi bagaimana berkat Tuhan yang terkandung di dalamnya. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Tapi saya akan membacakannya sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan hari lepas hari. Biasanya dalam satu keluarga, masing-masing kita pasti ada yang mempunyai kemiripan. Entah itu anak mirip dengan orang tua gitu kan. Anak pertama mirip dengan papanya misalnya. Anak yang kedua mirip dengan mamanya dan lain sebagainya. Atau misalnya anak yang pertama itu hidungnya mirip dengan mamanya. Atau mirip dengan papanya gitu. Dan lain sebagainya. Banyak kemiripan-kemiripan yang terjadi biasanya di dalam satu keluarga itu. Bahkan mungkin mirip dengan, wah ini hidungnya mirip banget nih sama hidung kakeknya dulu gitu. Ada yang seperti itu. Lalu apakah kemiripan yang seperti ini yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Wah wajahnya tampan seperti Kristus gitu. Apa iya ada yang pernah melihat wajah Kristus? Kan itu yang jadi pertanyaan. Enggak ada satu orang pun yang bisa melihat bagaimana rupa dari wajah Kristus. Sebab di dalam wajahnya itu ada kemuliaan yang memancarkan sinar yang begitu berkilauan. Wah hidungnya mancung kayak hidungnya Kristus gitu. Mungkin gak ada yang seperti itu. Jelas di antara kita gak ada yang tahu. Kita gak tahu seperti apa wajah Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa mendefinisikan bentuk hidungnya itu mirip, bentuk matanya itu mirip, alisnya itu mirip gitu kan. Gak bisa seperti itu. Dan gak mungkin juga kita dengan begitu banyak rupa, contoh yang bentuknya seperti ini, kalian yang bentuk rupanya seperti itu mustahil kita bisa mengatakan bahwa kita itu mirip dengan Kristus dari segi raut wajah gitu. Kenapa? Karena kita begitu banyak bentuk rupa. Sedangkan Kristus itu adalah satu atau esa. Jadi gak mungkin kita sama seperti Kristus itu secara fisik. Karena fisik ini, tubuh yang kita miliki ini adalah tubuh yang fana. Tubuh yang ada karena kita sedang hidup di dalam dunia. Nah, teens, kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya kita itu belajar dari keteladanan hidup Kristus. Kekristenan itu berasal dari sebuah sebutan kepada murid-murid Kristus ketika kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26.
Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini berasal dari bahasa aslinya, yaitu yang diartikan sebagai Kristos atau keserupaan dengan Kristus. Dari hal ini, banyak orang Kristen yang menjadikan kekristenan itu menjadi sebuah agama dan bukan keserupaan dengan Kristus. Ingat, banyak orang yang menjadikan Kristen itu menjadi sebuah agama, tetapi lupa bahwa kalau diartikan dari bahasa aslinya, itu mempunyai keserupaan dengan Kristus. Kalau kita berani menyebut diri kita ini sebagai orang yang Kristen, ya, artinya adalah kita berkata kepada orang-orang atau bersikap, berperilaku, berbicara itu harus mirip dengan Kristus. Apakah hari ini orang Kristen hidup seperti Kristus? Ini menjadi satu pertanyaan penting buat kita, ya. Apakah orang Kristen saat ini hidup sama atau hidup serupa atau mirip segambar dengan Kristus? Dalam renungan kita pada pagi hari ini, ada suatu kalimat yang menyatakan dipilihnya dari semula. Nah, dalam ayat ini searti dengan dikasihi sebelumnya. Artinya apa? Sebelum kita ada, Tuhan itu sudah memilih kita. Sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita, Kristus sudah terlebih dahulu memilih kita. Luar biasa, bukan? Sebelum ada, Tuhan sudah terlebih dahulu memilih kita. Dan dipakai juga dalam pengertian memperhatikan dengan kasih. Artinya apa? Di dalam kandungan ibu kita, sebagaimana bentuk rupa kita, Allah itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita sudah dipilih, itu karena kasih Kristus. Kalau kita sudah dipilih, itu artinya hanya oleh karena anugerah daripada Kristus. Bukan karena kita. Bukan karena diri saya sendiri lagi. Oke. Dipilih untuk menunjukkan kasih dari kekekalan. Luar biasa. Nah, dari kekekalan Allah bermaksud untuk mengasihi dan menebus umatnya, kita sebagai manusia, melalui siapa? Melalui Kristus. Kasih sebelumnya dari Allah itu dinyatakan dalam bentuk jamak dan menunjuk kepada gereja. Yaitu yang dikasihi Allah sebelumnya adalah seluruh tubuh Kristus. Artinya setiap orang yang percaya. Ingat itu. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya mungkin pendeta, bukan hanya hamba Tuhan. Tetapi setiap kita yang percaya kepadanya, yang dikatakan satu tubuh Kristus itu, itulah yang telah dipilih. Ingat, jadi ketika kita sudah dipilih, ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang yang sudah dipilih. Ya, ini meliputi perseorangan yang bergabung dengan tubuh melalui persekutuan dengan Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang serupa dengan Kristus adalah orang-orang yang dari semulanya memang sudah ditetapkan untuk dipilih. Sudah terlebih dahulu dikenal oleh Kristus. Oke, selanjutnya. Tubuh Kristus itu akan mencapai pemuliaan. Di dalam Roma pasal yang 8 ayat yang ke-30 yang tadi sudah kita baca, bahwa orang percaya itu secara perseorangan tidak akan mencapai pemuliaan tersebut jikalau memisahkan diri dari tubuh yang telah dikasihi oleh Allah. Dan artinya telah gagal memelihara iman mereka kepada Kristus. Ingat ya, jika kita sudah menjadi satu tubuh Kristus,
kita akan berhasil memelihara iman kita. Tetapi jikalau kita sudah keluar, tidak percaya lagi kepada Kristus, maka kemuliaan di dalam diri kita itu juga akan tiada. Sebab dikatakan tadi, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi untuk mendapatkan proses suatu kemuliaan itu sendiri, ada beberapa hal. Ditentukan, ya. Setelah ditentukan lalu dipanggilnya, setelah dipanggilnya lalu dibenarkannya, dan setelah dibenarkannya lalu kita mendapat kemuliaan itu. Artinya apa? Semua ini hanyalah anugerah daripada Tuhan. Bukan karena jerih lelah, jerih payah kita sendiri. Itu yang perlu kita pegang teguh. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita bisa lebih dekat lagi seperti apa maunya Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, menjadi serupa dengan gambaran anaknya atau menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah kebenaran utama dari bagian ini. Ya. Ini adalah sasaran dari kekristenan pada saat ini, yaitu adalah kekudusan. Kekudusan adalah kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya. Karena apa? Kita patut mencontoh bagaimana keteladanan Kristus dalam menjaga kekudusannya. Sehingga dia bisa menjadi penebusan, korban penebusan bagi setiap dosa-dosa kita. Pemilihan oleh Allah adalah untuk keserupaan dengan Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu dia. Maka gambaran Allah yang telah diberikan kepada manusia pada saat penciptaan itu akan dipulihkan. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, itu akan dipulihkan bagaimana melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-21. Roma 8 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Dari hal ini, maka kita akan mendapat yang namanya suatu kemerdekaan. Jikalau kita bisa menjaga kekudusan, kita akan menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Allah. Jika kita lihat lagi di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Orang yang telah hidup baru bersama-sama dengan Kristus, ia tidak akan lagi menerima penghukuman, tetapi justru memperoleh yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi ingat, kuncinya adalah menjaga kekudusan hidup. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa setiap orang atau kita yang telah hidup serupa dengan Kristus itu tidak akan melakukan lagi hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Ya. Kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa lagi. Tetapi setiap kita, ketika kita akan bertindak, ketika kita akan berkata-kata, ketika kita akan berpikir dan melakukan berbagai banyak hal, kita akan terlebih dahulu merenungkannya, menantikan hikmat daripada Tuhan. Sebab apa?
Sebab Yesus telah mengaruniakan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita. Jadi bisa dikatakan ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita pasti akan berpikir, apakah yang kita lakukan ini nanti baik di hadapan Tuhan? Apakah yang akan kita lakukan ini berkenan bagi Tuhan? Apakah yang sedang kita pikirkan dan kita rencanakan itu nanti tidak akan melukai sesama kita, saudara-saudara kita? Jadi bisa dikatakan, mustahil akan ada kemerdekaan jika dalam kehidupan kita tidak kudus. Dan sama halnya kita gagal untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu hal pertama yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang kudus untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus. Lalu hal yang kedua, orang yang ingin atau orang yang serupa dengan Kristus adalah orang yang berani berkata tidak terhadap hidup yang menuruti keinginan daging. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 berkata demikian. Roma 8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Cukup jelas, cukup kontras, dan cukup tegas. Daging yang dimaksud di sini adalah gambaran tubuh kita yang masih lemah. Tubuh kita ini. Tubuh yang masih memiliki keterbatasan. Ya. Yang mempunyai keinginan hawa nafsu. Yang merupakan keturunan duniawi. Yang dimana nantinya tubuh kita yang fana ini akan mengalami suatu kematian. Keinginan daging dan hawa nafsu yang seperti apa sih sebenarnya? Yaitu keinginan daging atau hawa nafsu yang nantinya akan mengarahkan kita kepada maut. Sedangkan kalau kita melakukan kekudusan hidup, kita akan mendapatkan kemerdekaan. Tetapi kalau kita menuruti keinginan daging kita, menuruti hawa nafsu kita, menuruti pikiran-pikiran dunia kita yang mengarah ke arah keinginan daging itu, maka yang kita dapatkan adalah maut, kematian yang kekal. Di mana dalam kehidupan orang seperti ini, itu tidak akan lagi memikirkan keinginan-keinginan daging itu. Ketika seseorang ingin serupa dengan Kristus, dia akan memprioritaskan bagaimana semestinya hidup itu serupa dengan Kristus. Dia akan memikirkan apa sih yang menjadi kesukaan Kristus, bukan apa yang menjadi kesukaan diriku sendiri. Bodoh amat deh dengan apa kata orang tua. Bodoh amat dengan apa kata firman Tuhan. Tapi ingat, hati-hati. Dari situ kita sudah bergabung dengan dunia. Kita sudah serupa dengan dunia. Kita sudah tidak bisa lagi mengatakan tidak terhadap apa yang dunia katakan. Artinya apa? Maut sudah menanti di depan kita. Ingat, prioritas kita adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Maka kita harus berani mengatakan tidak. Sekali lagi saya katakan, kita harus berani berkata tidak terhadap hidup yang menuruti hal kedagingan. Sehingga dari ini, orang yang serupa dengan Kristus adalah orang yang akan mempertimbangkan segala sesuatu dalam hidupnya. Segala sesuatu, apapun itu, dia akan mempertimbangkan itu. Apakah ini hal kedagingan ataukah ini hal keinginan roh? Itu perlu dipertimbangkan. Bukan lagi sebagai manusia yang selalu menuruti apa yang menjadi keinginan pribadinya. Terkadang kita juga susah memisahkan antara hal yang penting dengan hal yang kita ingini. Susah sekali untuk membedakan hal itu. Hal yang gak penting pun terkadang menjadi hal yang penting jikalau kita lupa memprioritaskan hidup kita ini arahnya, tujuannya mau kemana. Lebih memilih melakukan hal yang suka-sukanya. Lebih memilih mana yang menyenangkan hatiku sendiri ketimbangkan menyenangkan hatinya Tuhan. Ini kenyataan hidup yang terkadang perlu kita pikirkan ulang. Dari kedua hal ini cukup jelas
dan cukup membimbing kita. Apakah kita akan menjadi serupa dengan Kristus atau kita justru akan serupa dengan dunia. Menjaga kekudusan dan berani berkata tidak terhadap hidup yang menuruti kedagingan. Oke, teens, dari sini kita bisa melihat bahwa keserupaan dengan Kristus itu adalah bagaimana kita memiliki sifat dan karakternya Kristus. Bukan dari raut wajahnya, bukan dari parasnya, bukan dari bagaimana tubuh Kristus secara fisik. Tetapi kita lebih melihat bagaimana sifat dan karakter Kristus yang di dalamnya. Kristus memiliki kasih yang begitu besar. Bagaimana hal ini terwujud? Bagaimana dia menunjukkan dirinya dan memberikan dirinya sebagai korban penebusan dosa dari setiap ganti dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk setiap kita orang yang percaya. Kasih yang tak pernah terhingga. Apakah dalam kehidupan kita sudah memiliki kasih? Apakah dalam kehidupan kita sudah memiliki kesabaran? Tuhan mengorbankan dirinya bukan semata-mata karena kasih juga. Tetapi ada kesetiaan dia. Teman-teman coba lihat. Dia begitu taat kepada Bapa di surga. Untuk menjadi ganti korban dosa-dosa kita. Di dalamnya ada ketaatan. Ada kasih. Ada kesetiaan. Ada kesabaran. Kita miliki hal-hal itu, maka kita akan lebih dekat lagi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini sangatlah mudah untuk ditiru kalau kita hanya menggambarkan Kristus itu hanya sebatas raut mukanya, kemancungan hidungnya, matanya yang cantik mungkin gitu kan. Karena di dalam dunia ini banyak memperhadapkan kita dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Mungkin buat kita tergiur. Hidung yang awalnya tidak mancung bisa dimancungkan melalui operasi gitu kan. Muka yang mungkin pipinya awalnya cabi menjadi tirus gitu. Itu bisa dilakukan dengan kalau kita berkerabat dengan dunia ini. Tetapi kalau kita melihat apa yang menjadi keinginan Kristus, kita tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang seperti ini. Di zaman sekarang ini sudah banyak cara orang untuk merubah bentuk tubuhnya supaya terlihat lebih bagus. Tetapi sekali lagi saya tekankan, bukan kemiripan yang seperti ini yang Kristus inginkan. Kemiripan keidealan yang seperti ini justru kemiripan dengan yang dunia sajikan bagi kita. Maka dari hal ini, yuk kita sama-sama harus berani berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita tinggalkan kemiripan-kemiripan dengan dunia ini. Karena apa? Karena dalam ayat yang ke-30 berkata demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari semulanya Allah telah memilih kita. Menciptakan kita. Dan menempatkan kita di dunia ini bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Tetapi apa? Supaya kita menjadi saksi atas Kristus. Yang hanya oleh karena anugerahnya kita sudah diselamatkan dan dimuliakan. Keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kekudusannya kita beritahukan kepada dunia. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita sama-sama berjuang. Berani merubah hidup kita. Berani merubah gaya hidup kita. Untuk menjadi lebih serupa lagi dengan Kristus. Yuk kita sama-sama berjuang. Tetap semangat mengebarkan kebenaran firman Tuhan melalui gaya hidup kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Kali ini kami mau menyatakan bahwa kami harus berani merubah setiap diri kami.
Mungkin dulu kami memang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak bisa menjaga kekudusan. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami harus mengutamakan kekudusan hidup, supaya kami boleh serupa dengan Kristus. Dan kami boleh berkata tidak terhadap hal-hal yang berbau dengan keinginan daging, keinginan diri kami sendiri. Tuntun kami terus Tuhan, bimbing kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.